Kalau Anda nggak bisa perbaikin dalam waktu setahun dari kemarin, ada kemungkinan besar Bea Cukai akan dirumahkan seluruh pegawainya. Kalau tak, jadi mungkin dia dirumahin aja sampai pensiun, nggak dibayar. Nggak tahu dibayar apa nggak? Mau nggak kita bayar lah. Rugi gua kalau bayar loh. Tadi sempat disinggung oleh Pak Purbaya di paparan halaman 20 bahwa memang modus penyelundupan barang antar pulau untuk menghindari pengenaan bea keluar itu masih terjadi. Dan ini kan diselesaikan, dicoba untuk diselesaikan melalui PMK nomor 50 tahun 2024. Yang mewajibkan kapal pengangkut barang untuk menyalakan automatic identification system supaya pergerakannya bisa dipantau dan juga mengatur penggunaan dokumen elektronik supaya proses lebih cepat dan rapi. Nah, pertanyaannya adalah apakah setelah PMK ini keluar pengawasannya jadi lebih baik sehingga modus seperti itu tidak ditemukan lagi atau seperti apa? Itu yang belum kita dengar tadi pada paparannya Pak Purbaya. Dan yang kedua juga tentu kita sangat mendukung langkah tegasnya Kementerian Keuangan untuk menindak tegas praktik under invoicing yang tadi disebut oleh Prof. Haris juga. Tapi tentu kemarin sudah ada laporan dari Dirjen Pajak, ada 282 wajib pajak yang melakukan kecurangan dalam hal ini dalam ekspor minyak kelapa sawit. Dan jumlahnya cukup besar, 140 miliar rupiah dalam potensi kerugiannya. Nah, yang justru kita belum dengar juga tindak lanjutnya terhadap WP yang under invoicing ini seperti apa. Dan tentu bagaimana DJP nanti bisa memperkuat pengawasan pada sektor yang tentu memiliki potensi tinggi untuk praktik under invoicing ini supaya ada tindakan preventif yang tentu bisa mencegah hal-hal seperti ini berulang di tahun-tahun yang akan datang. Demikian pimpinan. Untuk under invoicing tadi dari Golkar ya. Ya. Dari Demokrat juga. Apa yang sudah saya lakukan? Apa kita santai-santai aja setelah ada temuan seperti itu di lapangan? Jadi sekarang kita sedang revamp itu bea cukai kita, termasuk seluruh sistem IT-nya. Kita punya Simbara yang terdiri dari berbagai komponen kan, dari ESDM ada sistemnya, dari bea cukai, dari pajak ada sistemnya semua. Cuman sekarang ngakunya terintegrasi, tapi belum terintegrasi betul. Saya sudah buat tim 10 ya di LNSW, Lembaga Nasional Single Window, untuk memperbaiki itu dari waktu ke waktu. Dan mereka laporan saya sekarang setiap minggu. Progresnya seperti apa, sudah lebih baik, mereka dapat temuan-temuan baru, tapi belum sampai ke level yang ideal. Di Bea Cukai juga sistem IT-nya kita perbaiki sekarang. Kita udah beli scanner baru, ditaruh di Jakarta, di Pelabuhan Tanjung Perak ya, Surabaya. Di Semarang bukan di Semarang. Belawan juga udah kita kasih. Tapi hanya di sana kan scanning di sana aja udah. Saya mau tarik, begitu di scanning dapat gambarnya, dapat langsung ke pusat. Jadi pusat bisa melihat langsung barangnya apa. Dan ada langkah lagi biasanya sih kalau udah dideteksi di lapangan, ditanya harganya berapa, pas nggak harganya segala macam, biasanya di lokasinya di sana, di tempatnya, di Tanjung Perak atau di Semarang atau di Belawan. Sekarang kita akan tarik ke Jakarta, di mana yang memutuskan hanya Jakarta, sehingga daerah nggak bisa main-main lagi. Itu sistemnya sedang kita kembangkan. Mungkin Maret tahun depan sudah berjalan dengan penuh. Jadi kita keluarkan cukup banyak sumber daya untuk memastikan itu berjalan. Karena kalau ke bea cukai kan sudah clear. Saya bilang ke mereka, kalau Anda nggak bisa perbaikin dalam waktu setahun dari kemarin, ada kemungkinan besar bea cukai akan dirumahkan seluruh pegawainya. Kalau tak, jadi mungkin dia dirumahin aja sampai pensiun, nggak dibayar. Nggak tahu dibayar apa nggak? Mau nggak kita bayar lah. Rugi gua kalau bayar loh. Tapi dengan semangat seperti itu, saya pikir orang kita cukup pintar kalau digebuk sedikit, gebuk banyak juga, apalagi kalau digebuk banyak. Jadi dengan ke depan harusnya penyelundupan, permainan HS score akan berkurang secara signifikan. Kalau nol sih nggak mungkin kan kelihatannya ya. Ini kan kita nggak hidup di dunia yang ideal. Akan berkurang secara signifikan. Untuk yang tadi juga yang PAME,
Itu sekarang udah kita panggil tuh pengusaha FAME di seluruh Jakarta, di Indonesia ke Jakarta. Kita bilang ke mereka aturan kita begini, begini, begini. Kita nggak akan deviate dari aturan itu. Anda siap-siap aja. Kalau Anda mau berbisnis terus, ikut aturan kami. Kalau enggak, saya hajar dia. Jadi setiap ada pelanggaran-pelanggaran itu, kami dapat namanya, termasuk yang sibuk-sibuk, yang ribut-ribut di Medsos. medsos tentang Bapres. Kami dapat namanya, kami investigasi pajaknya seperti apa. Ternyata banyak dari mereka nggak bayar pajak. Saya datangin orangnya ke sana untuk suruh bayar pajak. Jadi ini harus fair. Kalau mereka nyerang ya harus bersih. Kalau mereka nyerang-nyerang aja untuk menghindari menutupi kejahatannya, saya hajar dari pajak. Itu ternyata boleh saya main di pajak. Emang nggak bayar pajak. SPT-nya 0000 selama 5 tahun berturut-turut berarti nggak bayar pajak. Ada yang selalu nihil padahal punya gudang banyak sekali. Jadi jangan main-main lagi dengan pemerintah. Kita serius. Dan ancaman saya ke Bea Cukai juga serius. Kalau mereka main-main, kita hantam. Sama juga ke pajak juga. Sebentar lagi akan ada perbaikan yang amat signifikan. Prinsip pengawasan barang ekspor tadi tanya itu ya. Pada dasarnya itu dah sama. Kita akan pakai sistem yang terintegrasi, pakai IT. Kita kembangkan juga sistem AI. Ini walaupun saya lihat masih awal, tapi kelihatannya orang-orang kita masih bisa belajar.